konten berkali-kali, aku ternyata nggak pernah ngenalin diri sendiri ya. Ya, aku di tim RC Station. Namaku Yuryuzi. Aku apa namanya? Tuh kan. Canggung, gak pinter ngomong ya. Ya pokoknya aku mukanya di RC Station. Nanti juga ada Aca, ada Fanny, ada satu lagi Salpo. Nah, tapi untuk konten kali ini biasanya pasti kalian akan ngelihat Akyu yang imut dan lucu dan biru-biru ini. Aku setengah setan, setengah manusia. Nah, ayo bagaimana tercipta setengah setan dan setengah manusia? Karena aku setengah-setengah, jadi aku akan menyajikan cerita horor untuk kalian. Kali ini aku akan menyajikan cerita horor yang aku alami sendiri, karena aku adalah salah satu yang secara mengejutkan dan bukan keinginan aku memilikinya gitu. Serge, press F untuk mengasihaniku. Tapi ya, karena tempatku bener-bener di pinggir jalan. Jadi selain musik pengiring, kalian akan mendengar suara-suara motor lewat, truk lewat, angkot lewat, mobil lewat. Yang belum cuma pesawat sama suara kapal aja, sama suara kereta. Piu piu. Ya ampun. Jadi please bear with me. Oke, terima aja aku apa adanya ya, karena aku siap menerima kalian ada apanya. Ya. Cerita kali ini judulnya adalah kontrakan siluman. Ya, benar, kontrakan siluman. Tapi harusnya sih lebih tepatnya juga itu kontrakan sarang siluman. Kok bisa? Kenapa judulnya begitu? Mengerikan, seram. Ya, apalagi gue yang ngalamin, Cok. Dan benar, aku nyeritainnya itu siang-siang. Karena apa? Karena kalau malam aku takut dan pasti ditemenin, Cok. Nggak mau. Ya oke. Aku tuh dari dulu itu penakut ya. Aku sangat takut banget sama yang namanya horor atau penampakan atau sejenisnya ya kan. Walaupun dulu sama temenku ini aku pernah ditutup gitu penglihatannya, tapi tetap aja kata temenku ini cuman penutupan sementara. Nanti kalau misalkan udah saatnya, kamu itu pasti bakal terbuka sendiri dan itu udah gak bisa ditutup lagi. Ya, dan aku gak nyangka saat itu adalah saatnya semuanya kebuka. Kapan dan dimana? Kalau ada yang kenal aku pasti tahu tempatnya, ya kan? Yang belum kenal pasti nggak tahu tempatnya di mana. Nah, sekitar tahun 2003 akhir, ya kan? Awalnya aku freelance di rumah gitu kan. Tapi you know lah, freelance pemasukan hanya dari satu gitu waktu itu. Jadi akhirnya tanpa pikir panjang aku memilih untuk menerima kerjaan jadi pengajar di kota T lah ya. Aku nggak mau sebutin namanya, kota T. Tau lah kota T di mana. Nah, aku punya temen yang lebih sensitif tentang hal itu ya. Ya udah indigo lah, lebih indigo dariku gitu. Dia yang nutup penglihatanku juga gitu. Kita deket dah, sahabat. Udah dari kapan tahu kita berteman ya kan, dari zaman jebrot.
Dari zaman sebelum ada VTuber itu, kita masih udah bersahabat punya. Nah, temenku awalnya sebelum aku pergi ke kota tersebut ngasih lihat tempatnya dong. Rio nih, tempat yang kontrakan ini bersih kan. Saat itu aku ngelihatnya bersih banget, nggak ada apa-apa gitu. Terkadang kalau misalkan aku ngelihat kontrakannya di suatu tempat tuh aku bisa ngelihat, oh ini ada penunggunya, ini enggak gitu kan. Tapi kayak insting, nggak bener-bener mata aku bisa ngelihat gitu. Cuman kayaknya ada ini, dan itu selalu diiyakan temanku, iya di situ emang ada ini gitu. Nah, eh aku sama temanku nggak ngelihat. Oke, di situ tuh bersih pokoknya, dan itu kontrakan baru. Aku bilang, oke, ini aja di tempat ini bersih kayaknya, ya kan. Oh ya udah, dikontrak lah gitu, dibayar. Dan aku pindah gitu kan ke kota tersebut. Akhirnya gujes adalah aku di kota tersebut, ya kan. Day one, hari pertama, nothing, gak ada apa-apa. Hari pertama, iyalah, secara aku baru nyampe gitu kan. Orang kalau nyampe ya baru nyampe pasti capek, nggak ngeliat apa-apa. Ya wes, tidur dengan nyenyaknya gitu kan. Nah, temenku itu waktu itu hari Kamis kayaknya, apa hari Jumat gitu, tapi kayaknya hari Kamis deh. Soalnya aku kerja sekitar antara Jumat atau Sabtu, seingetku ya. Kita mulainya, aku lupa November apa Desember. Sekitar antara bulan 2 itu. Nah oke, paginya dia kerja duluan kan. Aku bilang, ya kerja aja, aku bisa di kontrakan. You know, tempat sebersih itu, what you will see, what will happen, tempat baru, sepi gitu kan, maksudku adem gitu kan tempatnya. And I'm 100% wrong. Gua salah, anjir lah. Gua salah, cok. Itu hal-hal yang sangat aku nggak duga sama sekali, ya kan. Nah, waktu itu aku sholat, ya kan, kayaknya zuhur, nggak Sabtu, soalnya temanku kan baru eh kerja zuhur atau asar gitu. Aku karena maaf ya, karena agak tahun yang lalu ini aku lupa antar zuhur atau asar, pokoknya aku sholat. Temanku baru pulang nanti sekitar maghrib gitu kan. Nah, aku sholat tapi nggak fokus, ya kan. Itu adalah pertama kali kayak penglihatanku itu terbuka lebar gitu kan. Sebelum-sebelumnya ya udahlah, sekilas putih-putih terbang, oke gitu, atau cus ngelewat gitu kan, aku masih lihat gitu. Tapi itu jelas, karena emang masih keinget sampai detik ini. Lagi sholat di depan mataku kayak ada lubang pintu 2 biji. Kalian kalian ngerti nggak sih kalau misalkan ada lubang pintu tuh ada bolongannya, ya kan. Nah itu tuh bolongannya itu apa namanya, dua secara vertikal kan, secara vertikal, ya kan, ada 2 biji vertikal. Aku kira itu lubang pintu, otakku mikir kenapa ada lubang pintu di depan gua lagi sholat itu. Yo, harusnya ya, kalau 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 lagi sholat itu harusnya bisa fokus kan, tapi itu nggak bisa, masalahnya di depan muka gitu kan. Apa itu gitu kan, kenapa ada lubang dua, tiba-tiba itu lubang dua itu, yang dua hitam itu, set, ngehorizontal cok, ngehorizontal. You want to know what next? Tiba-tiba abis itu
ada mulut terbuka lebar, anjir. Ternyata itu bukan lubang pintu, itu mata yang hitam tuh. Tapi karena saking hitamnya itu gue kira, gue nggak nyangka gitu, terbuka lebar, giginya banyak gitu kan, taring tajam. Gua belum pernah ngelihat makhluk halus seseram itu. Rambut panjang, mata hitam, bibir itu kayak dari mata kiri sampai mata kanan lebarnya kayak gitu. Tapi pas muka terbuka itu semua gigi, kayak alien monster. Kalau kalian pernah nonton monster-monster alien yang mulutnya kebuka terus banyak giginya, kayak gitu anjir, kayak gitu. Gua shock, lagi sholat gua shock, gua nangis. Mun cek Sunda mah ngegebeg aing, ngegebeg. Saking sieun aing, awak sekujur badan ngegebeg ngederek-dek aing sumpah. Eta naon aing? Nah, nah aya nu kitu hareupeun aing, kan aing keur salat gitu kan, aing ceurik eta cirah bae. Nangis aku, nangis bener-bener nangis. Lagi sholat aku nangis sampai gak konsen, tapi ya udah tetep lanjut kan. Abis sholat aku ngomong, Miss, kan dia guru juga ya. Oke, kan dia guru juga ya. Motor indah kan musiknya, wih gitu. Kan dia guru juga kan, sama kayak aku gitu. Aku manggil dia Miss dari dulu, Miss, karena dulu dia trainer aku awalnya, trainer guru di salah satu bidang jasa pengajaran juga gitu, pengajaran yang berhubungan dengan gambar ya kan. Masa aku ngajar matematika 1+1? Enggak, aku ngajar gambar ya kan. Ya wis, abis sholat gitu sambil menangis dan berdebar nggak karuan, nggak konsen apa, aku minta temenku buat langsung pulang. Ya nggak bisa, ya aku tahu nggak bisa, cuman aku saking gemeteran ya minta, Miss, Miss pulang deh, Miss tolong gitu, aku lihat ini gitu. Nggak bisa, aku nangis, aku takut, takut banget. Sumpah itu pertama kalinya aku ngelihat makhluk kayak gitu, dan kata temanku itu memang bukan makhluk biasa ya. Itu baru pertama, dan banyak hal lainnya yang datang. Oke, alasannya kenapa nanti aku kasih tahu. Oke, yang kedua, aku malam-malam gitu, masih di minggu yang sama ya. Berdekatan jaraknya, kayaknya malamnya deh. Si Aca waktu itu ngasih aku kerjaan gitu kan, jadi aku masih melek sampai malam, tambahan lah, masih ngelek, masih masih melek, ngewarnain aja gitu. Dan pas aku lagi nengok ke arah kamar mandi, di situ ada yang ngintip, nggak ngintip juga, tapi kayak nengokin atau gimana, nggak ngelihat ke aku sih, ngeliatin badannya buat memperhatikan suasana. Kesannya tuh aku bisa lihat kayak gitu. Wah, jantungku. Itu aku pernah lihat sosoknya, pernah ada, kayak pernah di gambarin, digambarin apa, pokoknya ada foto yang mirip seperti itu. Itu adalah wewe gombel. Oke, kalian selama ini ngelihat wewe gombel kayak gimana sih? Kalian bisa ceritain di bawah. Nah, kenapa aku bisa nyangka hal itu? Karena
kulitnya tuh masih manusia, dan aku tahu itu perempuan. Rambutnya panjang dan teo-teonya, itu teo-teonya sampai ke bawah, panjang. Ya bahasa Sundanya itu monoyot lah. Ini horor atau komedi sih? Ya karena aku nggak nyangka gitu. Karena aku nggak nyangka itu adalah pemandangan yang nggak pernah aku eh, nyangka sama sekali perihal wewe itu. Karena apa? Ya selama ini aku ngebayanginnya ya wanita biasa gitu kan. Tapi ternyata enggak. Wajahnya tuh mirip kelelawar. Mirip gitu, mirip tapi bukan berarti berupa gitu kan. Soalnya agak lonjong. Emang nggak terlalu jelas. Dia nggak ngelihat ke aku, dan dia nggak ngelihat ke aku gitu, tapi kayak memerhatikan sekitar. Itu aku berdebar sama suka, bener-bener berdebar, itu deg-degan banget ya. Baru 2 makhluk ku ceritain yang muncul, oke? Ada alasan kenapa aku menyebutnya sarang si Lulu. Saking banyaknya. Oke. Yang ketiga itu yang lebih luar biasa, dan kata temen gue itu yang tenaganya lebih 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 kuat, karena memang dia datang muncul itu berniat jahat, bukan berniat penasaran. Kalau penasaran itu yang semacam yang tadi, wanita yang datang itu. Karena apa? eh jadi kalau kata temenku, seorang yang memiliki kemampuan atau sensitif sama sama hal-hal goib itu bisa kelihatan auranya, ya tanda kutip auranya. Nah, jadi di mata mereka tempat kita itu kayak terang gitu, kayak terang bagi mereka. Jadi penasaran datang. Itu sih sebenarnya karena niatnya nggak jahat kok, aku nggak terlalu takut, cuman tetap aja bikin deg-degan kan. Yang ketiga yang aku bilang ada niat jahat itu, dia nempel di dinding, tangannya banyak, rambutnya panjang, ya wanita laba-laba, kalau nggak siluman wanita laba-laba. Kenapa aku selalu bilang, kata temenku, karena kan aku bukan indigo dari dulu, ya kan. Maksudku memang ini keturunan, tapi kayak karena aku saking penakutnya, aku nggak pernah mencari tahu atau kayak gimana. Hal-hal yang kulihat selalu aku kayak cuekin gitu kan, ya karena aku penakut parah gitu. Jadi aku nggak ngerti, aku cuman bisa kayak mendengar penjelasan ini dari temanku yang memang dari lahir itu sudah dari kecil itu sudah kayak bersinggungan dengan hal ini gitu kan. Aku percaya. Nah, dia itu yang paling sering datang, si siluman laba-laba ini tuh yang sering datang. Sering, bener-bener setiap hari itu ada, setiap malam itu ada. Macem-macem sih yang datang, tapi yang paling berkesan itu cuman itu sih. Nah, ada lagi malam, kita berdua ya udah ngobrol kayak biasa kan, tanya soal ini, nyeritain ini itu gitu, sampai sampai malam-malam. Itu malam-malam kita dikelilingin
Mbak Kukun satu RT. Yes, Mbak Kukun satu RT ngedatengin kita, ngelilingin kontrakan kita. Sumpah. Wow, satu aja itu kalian udah bisa deg-degan kalau ngelihat. Ini satu RT. Sampai kita, ini kenapa bisa segerombolan ini? Kenapa, ada apa gitu kan? Akhirnya tahu tempat kontrakan kita itu kayak sekitar 100-200 meternya itu ada tempat kuburan, jir. Tapi tempat kuburan kompleks ya, yang banyak gitu. Kita nggak nyangka. Kita taunya juga pas lagi nunggu angkot. Loh, Miss, lihat itu. Ada kuburan, maksudnya ada penanda kuburan masuk. Oh, pantas saja. Oh. Datang satu RT. Apa kalian nggak kencing di celana kalau kalian dikelilingin satu RT? Iya, saking banyaknya itu. Oke. Yang lainnya itu bentuk-bentuk monster yang nggak aku aku ngerti. Soalnya kayak binatang tapi kayak kayak enggak juga, sejenis kalau misalkan kalian ngelihat LD The Ring, bukan, Elden of the Ring, film itu yang treasure, this is mine. Yang itu kalau kalian inget. Nah, sejenis itu juga banyak. Yang lainnya tuh mirip monster, cuman aku nggak bisa sebutin yang itu karena memang banyak, dan datangnya itu tuh selang-seling gitu. Karena banyak itu, jadi aku lupa, ya kan, lupa. Yang berkesan itu cuman itu, si Wewe, si Mbak Kukun satu RT, si Mbak Laba-laba, ya kan. Nah, yang lainnya itu habis sholat juga, tapi bukan siluman. Awalnya aku kira itu kakek-kakek berjubah putih bersih gitu kan, kayak berjenggot. Tapi lama-lama kok nggak ada kepalanya. Iya, nggak ada kepalanya, anjir. Dan itu ternyata bukan kakek-kakek pakai jubah muslim gitu, apa sih namanya, yang kiai-kiai, kalian ngerti. Nah, masalahnya kenapa? Karena putih, dan ternyata dia pastor, tapi pastor yang pakai baju putih yang tingkatannya tinggi lah, ya kan, tanpa kepala. Kayak kesini mau minta tolong atau ada niat sesuatu gitu kan. Masalahnya karena aku baru gitu kan, baru kebuka lagi, setelah ditutup baru kebuka lagi, aku belum bisa tahu nih manusia atau makhluk-makhluk ini tuh niatnya apa gitu kan. Tapi emang kesannya itu nggak baik gitu, nggak baik. Aku nggak tahu mau apa, tapi temanku udah usir gitu, temanku yang itu, si Miss ini udah usir. Aku tulis aja Miss E ya. Miss E ini udah nggak ada lah di situ. Salahinnya apa lagi ya? Itu aja yang kesan banget di aku tuh, sumpah. Kalau kalian nggak percaya, aku juga nggak percaya. Kalau kalian tanya, nggak mungkin, aku juga bakal ngomong, ya nggak mungkin. Apakah semua itu cuman imajinasiku aja? Maksudku gini,
Kalau temanku bohong sama aku, dia cuman mengiyain apa yang kulihat itu. Cuman kadang aku selalu ngomong gini, apa yang kamu lihat? Aku ngelihat begini dan percis seperti apa yang kulihat, kayak gitu. Mana mungkin kalau dia bohong, dia nggak mungkin mengatakan hal yang hal yang sama dengan yang kulihat, iya kan? Tapi aku masih nggak percaya, jujur, jujur, sumpah. Terus aku minta, bisa nggak aku tutup lagi, aku nggak mau lihat itu. Nangis aku beneran karena aku gemeter kan. Salahnya yang datang itu serem-serem dan bukan kayak hantu biasa gitu, makhluk halus biasa. Itu siluman. Dan akhirnya temanku bilang gini, siluman itu ingin menjadi manusia kembali. Makanya mereka tanda kutip makanin orang-orang yang memiliki kemampuan. Berarti antara energinya atau kemampuannya gitu kan. Jujur tempat itu dingin tapi panas dan sesek gitu. Wah, nggak bakalan kuat kalau kalian di situ gitu kan. Cuman kan aku bertahan pertama karena aku sama temanku itu sama Miss E ini bertahan ya karena murah dan itu deket dari tempat kerja kita. Dan kata temanku gini, kamu harus ngalamin ini, memang kamu harus ngalamin dan ngelaluin ini, menakutkan, tapi nanti kamu akan terbiasa. Dan emang kebukti pada akhirnya kayak makhluk-makhluk yang kulihat biasa itu ya biasa aja, karena apa, aku udah pernah ngeliat yang lebih seru. Ya karena aku udah ngeliat yang lebih serem. Gini, daripada hantu biasa tuh kalian harus takut sama yang namanya bukan bukan takut gimana gimana, lebih khawatir sama makhluk makhluk siluman ini, karena niatnya kalau muncul itu pasti jahat. Kalau misalkan makhluk-makhluk biasa itu kan tingkatannya di bawah si Lulu ini ya. Jadi mereka ya udah paling cuman kayak nakutin doang gitu kan. Ngetahuan kalian penakut. Ngisengin doang. Nah, tapi kalau si Lulu sudah pasti jahat gitu, sudah pasti jahat. Antara mereka itu peliharaan yang disuruh ya kan, atau mereka bergerak sendiri, wallahu alam, aku kurang mengerti ya kan. Kalau misalkan kalian paham soal ini, kalian bisa koreksi ya. Suatu malam aku ketindihan, kerasa banget bedanya, itu kayak berasa mau dicekik atau diambil alih kayak gitu ya kan. Dan itu aku marahnya kenapa, aku marah karena capek hari-hari digangguin, hari-hari ngelihat, aku benci banget itu, marah banget. Hal yang paling ku inget itu temenku pernah nasehatin, inget Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kalian muslim ya berarti ini bisa kalian sesuaikan nama Tuhan kalian atau kepercayaan kalian masing-masing. Dan saat itu aku baca doa gitu kan. Memang aku nggak, karena apa sih namanya, karena saat ketindihan biasanya kan kayak mimpi, karena kayak mimpi ya kan kalau ketindihan. Terus aku saking marahnya habis baca doa, aku tarik itu aku tarik itu si Mbak Kukun ini, yang diaku gitu, mudah banget, mudah banget. Terus aku masukin ke apa itu, kalian kalian tahu aqua yang 2 liter yang gede itu, aku masukin ke sana, aku kocok-kocok sampai warnanya tuh kotor banget. Dan aku terbangun, akhirnya terbangun dan terlepas gitu. Itu beneran mimpi ternyata, tapi mimpinya serem. Di situ itu aku sering bermimpi berulang kali, dan
aku nggak bisa cerai bla 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 bla. Nggak bisa ceritain semua karena seserem itu ya kan. Ini kan horor, harusnya diceritain. Ya karena aku mostly lupa, tapi itu yang ku inget. Aku masukin ke botol dan botolnya ada di situ, botol aquanya. Nah, kalau udah kayak gitu kan berarti itu bukan bukan sekedar mimpi, itu memang hal yang nyata gitu. Aku lupa istilahnya apa. Bukan lucid dream tapi sejenis itu. Nah, temen gue langsung minta udah buang aja itunya. Ini ngasih tahu aku buang aja botolnya. Ya udah akhirnya aku buang gitu. Nggak mungkin kita pakai buat minum lagi karena ada sesuatu di situ. Wah, gila kan? Iya tuh pengalamanku uh, di kontrakan siluman itu. Karena banyak 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 hal yang macem-macem gitu yang nggak pernah aku lihat. Dan alasannya kenapa kita didatangin terus sama si Lulu ini, ya karena Miss E ini. Karena si Miss E ini memiliki kayak tingkatannya itu gini. Misalkan kalau aku ini anak TK gitu, anak PAUD, karena baru kebuka dan ngelihat hal-hal yang gila nih gitu kan. Nah, Miss E ini tuh udah lulusan, udah profesor dia. Makanya auranya itu kayak cahaya bagi mereka gitu, dan mereka tuh mau ngambil temenku ini. Itu aku bilang kan, kalau si Lulu itu rata-rata itu pengen jadi manusia, makanya mereka ngambil atau makanin orang-orang yang kayak aura-auranya tuh. Atau nah, aku tuh nggak paham jenisnya, apakah rohnya atau apa. Soalnya kita semua itu punya inti. Kalian kalau misalkan tahu Demon Slayer itu, yang di bagian yang di kereta itu kan didatangin lewat mimpi, terus rohnya si karakter utama narik ke inti hatinya itu. Nah, kalau diambil mati kayak gitu. Misalkan si Lulu ini berhasil ngambil inti dari tenaga temenku, wallahualam apa yang bakal terjadi. Kalian pasti ngerti maksudku, ya kan? Jadi itu. Ya temanku santai-santai aja, aku yang ketakutan, dia ngetawain, aku yang ketakut. Oh, miss. Aku depannya tuh udah nangisnya udah nangis mewek kecer. Aku nggak mau lihat ini. Tapi ya beruntungnya entah keberuntungan atau apalah itu, apa emang bisa disebut sebuah keberuntungan. Hah? Semenjak hari itu aku nggak terlalu takut sama Mbak Kukun, Abang Popon. Itu aku nggak bikin ampe gitu. Tapi kalau kalau misalkan bangsa si Lulu ini, aku takutnya karena energi mereka lebih besar daripada aku, dan mereka ada niat jahatnya. Jadi biar ano biar durasinya panjang, akhirnya aku mutusin untuk minta temanku buat input ceritanya dari POV-nya dia gitu. Karena terkadang ada kejadian-kejadian yang nggak aku alami gitu. Karena kan seperti yang aku bilang, kalau temenku kan tingkatnya itu lebih tinggi dari aku ya dalam hal kesensitifannya dia. Jadi
lebih ekstrim. Lebih es krim lagi, lebih ekstrim. Karena apa, dia bisa komunikasi gitu, dia eh apa sih namanya, yang di mana kayak ketemu makhluk halus itu udah kayak ketemu manusia gitu secara real, secara nyata. Jadi kalau tumbuh-tumbuhan bertarung gitu kan, ya kayak nyata aja sama manusia gitu, kerasa sakitnya. Intermezzo, intermezzo. Dulu aku pernah kena tumbukan itu di malam mata di apa malam satu suro anjir. Tahu nggak sih? Lagi tidur kena bogem. Puak gitu. Bangun bangun. Ah, sakit. Ama bisa ini bilang, udah tidur lagi." Asli. Ini katanya horor tapi ketawa-ketawa mulu gitu. Iya, ini horor pas ngalaminnya gitu. Pas ngalaminnya mah takut anjir. Ini ngobrolin tuh karena udah lama, makanya ketawa ketiwi. Saking kayak wow, pernah gitu ya. Oke. Jadi aku bakal bacain POV-nya dari Miss E ya. Gini ceritanya. Saat itu aku lagi sholat isya. Tiba-tiba muncul manusia laba-laba yang langsung menyerang dengan kecepatan tinggi, kayak dia orang lari. Bahkan saat cerita ini tuh, Miss E tuh masih inget suaranya dengan jelas gitu. Dia tuh masih inget. Itu kayak sepatu lancip, kletak-kletak, lari-larian dan rame gitu. Anggap aja tuh kan kakinya banyak itu ya guys, pakai sepatu. Jadi kayak gitu kali. Apa ini mau SMR kah? Suara itu menggema dari jauh dan tiba-tiba kayak ada tirai hitam langsung sobek di depan pintu bagian dalam. Padahal pintunya itu warna putih. Terus suara kletak-kletok makin jelas dan muncul makhluk itu langsung mau nancepin ke badanku pas banget aku lagi posisi ruku. Pas banget sami Allah liman hamidah. Spontan ada sabetan putih ngenain makhluk itu. Dia jerit dan mundur, tapi nggak langsung pergi. Diem menggeramnya tuh kayak mendesis. Gimana ya kalau ular kan mendesis doang gitu kan. Shhh. Tapi kalau ini mendesisnya campur menggeram halus gitu, mirip suara yang tadi si Smegol di film Lord of the Ring itu ya kan. Precious. Berarti kayak gimana sih? Mirip nggak, mirip nggak? Nggak tahu kenapa dia nggak langsung pergi, karena dia cuman diem. Tapi yang jelas dia kayak kelaparan gitu. Kalau orang kelaparannya kebangetan kan kadang tanpa sadar netes liur kan. Iya, sama kayak kalau misalkan kalian lagi lapar terus lewat sate gitu yang wangi gitu kan. Nah sama, dia juga kan lapar karena pengen temen gue ini kan. Dia juga sama, cuman ilernya itu hijau kehitaman. Tadinya aku bener-bener gak mau ngeliat karena udah pasti menjijikan. Tapi karena dia ganggu banget, mau gak mau aku ancam pergi dan natap dia. Sorry, semoga kalian gak akan kebayang-bayang ya. Ya, Miss A ini nulisnya tengah malam anjir. Soalnya dia bahkan nyuruh nyuruh aku aja nyuruh aku aja bacanya itu pagi-pagi biar nggak takut. Tapi aku bayang sih, bayangin aja bukan bukan manusia sih, wanita, rambutnya panjang, mukanya serem, terus tangan dan kakinya banyak gitu kan, ileran lagi. Seserem apa ya? Serem banget kalau kalau misalkan kalian ngelihat secara langsung, tapi karena aku ceritain jadi hahi ya kan. Untungnya dia nggak mau dengerin omongannya dan nggak mau tahu namanya, jadi aku skip pendengaranku. Karena apa, kadang kalau misalkan kalian
apa sih namanya, ada beberapa orang itu yang bisa sensitif, bisa dengerin ucapan mereka gitu, karena karena mereka itu bukan secara nyata gitu, makhluk halus makanya namanya ya kan. Makanya kita itu nggak bisa denger nggak bisa denger suara mereka atau ucapan mereka, karena kalau misalkan sebagai manusia normal kita dengerin itu rame dunia ya kan. Nah, aku tipe orang yang bisa lihat tapi nggak tahu mereka ngomong apa. Cuman kalau niatnya kayak mereka jahat atau enggak, kayak mereka itu iseng dong tuh, enggak, itu bisa kerasa gitu. Ya karena itu energi mereka sama energiku gitu kan. Dan energi yang sensitif juga kan, kayak kayak gitu sepertinya ya. Ini dari pendapatku pendapatku aja, dan mungkin bagi orang lain berbeda-beda. Seperti yang aku bilang, aku tuh baru terjun ke dunia ini. Aku penakut parah, jadi aku nggak ngerti kayak ginian, ya Allah. eh aku lanjut ya. Gak apa-apa, untungnya aku nggak mau dengerin omongannya dan nggak tahu namanya. Nggak mau tahu namanya, jadi dia nggak akan kepanggil. Kalaupun kepanggil, dia nggak akan bisa nyamperin aku. Insya Allah, karena dia emang ketanam di sana. Anyway, muka dia itu hampir semuanya hitam, legam. Terutama bola matanya gede hitam. Kan aku nggak bilangin ke kalian ya, tapi itu tuh yang ada di kepalaku juga, ada ya apa yang ingetanku tuh. Aku nggak bilang kayak ke Misa itu kayak gimana. Aku bilang iya itu serem. Nggak aku bilang mukanya hitam atau bola matanya gede, itu yang ada di penglihatan gue, tapi ini dijelasin kayak gini dan sama, berarti kan temenku ini Miss A itu nggak ngibul soal apa yang kulihat, dan yang aku lihat itu beneran. Ah, kadang kalau ngobrolin kayak gini kayak psyah gitu, sungguh di luar Nurul, maaf Nurul. uh, Lanjut. Intermezzo mulu, gimana sih. Anyway, muka dia hampir semuanya hitam, legam, terutama bola matanya gede, hitam, yang bagian putihnya itu abu-abu gelap, tapi mukanya lebih abu gelap lagi, ya hitam lah. Dan darahnya pun juga hitam. Ngalir dari kepala sampai keluar dari kedua matanya. Nggak tahu itu luka karena sabetan yang tadi atau dia emang begitu. Dia marah banget dan dendam, emosi banget. Tapi entah kenapa aku nggak ngerasa dia marah sama aku sepenuhnya. Awalnya aku abaikan dan gak nyari tahu. Yang penting aku, terutama temenku sih, Ryuzi, baik-baik aja dan gak kenapa-napa. Paling kena mental dikit. Sorry sih, aku juga gak nyangka bakal terjadi separah ini. Gomen nih. Enggak gomen. Aku nggak gomen. Aku nggak gomen aja, Miss. Terus besoknya aku nyari tahu, dia salah satu makhluk yang ketanam di daerah situ sejak dulu. Ya mungkin sekitar 40 sampai 50 tahun lalu. Dia itu orang ngilmu untuk pesugihan, dan perjanjiannya itu belum selesai. Entah kenapa dia yang malah jadi makhluk itu. Aku sengaja nggak cerita sama temenku karena dia bisa kejer dan nangisnya, kasian. Iya, pencet F agar aku daijobu. Komen F. Peace, love, and kalem. Tapi aku tahu sih guys, aku lupa mention. Jadi
Pas lagi ngumpul gitu, ini kenapa sih kontrakan ini seperti ini gitu di Terawang. Ya aku cuman bisa tahu eh, bahasanya itu di Terawang gitu kan. Jadi di sekitar kontrakanku ini banyak yang ilmu. Nah, karena banyak yang ilmu, otomatis banyak peliharaan. Nah, peliharaan-peliharaan itu jadinya tertarik gitu ama bukan tertarik, penasaran ini di kontrakan ini siapa yang baru kok ada terang-terang nih. Kayak gitu, guys. Yang jelas, sejak itu makhluk itu nggak bisa nyentuh kami berdua. Aku sama Miss E ya. Walaupun suka datang, tapi cuman bisa ngeliatin. Sama kayak makhluk yang di atas pom bensinnya, itu yang wewe tua, cuma bisa ngeliatin setiap kami lewat. Ya karena mereka dirantai di 4 tiang. Aku cuma bisa geleng-geleng dan nunduk aja. Mau kasihan, tapi ya itu karena mereka sendiri. Dan yang jelas, mereka sudah menyimpang dari agama dan Tuhan. Terlepas dari semua itu adalah pelajaran yang benar-benar berharga, terutama buatku, buat Miss E ya guys, bahwa sepahit apapun hidup kalian, ingatlah kalian masih punya Allah, masih punya Tuhan, dan kuatkan iman dan hatimu bahwa setiap masalah selalu ada solusi dan Allah selalu menyertai kita. Lalu satu hal, indigo itu bukan satu hal yang harus diirikan. Jadi jangan coba-coba memaksakan diri atau ngelmu atau nyari ilmu sampai jadi sesat seperti yang tadi sempat aku ceritain tadi. Enak jadi orang biasa aja, santai, ngopi dan makan gorengan. Nah, emang gitu guys. Ya itu bagus kan ya. Itu pesan dari Miss A itu untuk kalian gitu. Gimana? Bagaimana kesan kalian setelah mendengar ceritaku? Yaitu sepenggal dari kisahku saat ngontrak di kontrakan horor tersebut. Pengalaman yang membagongkan. Amazing, right? Dan terima kasih banyak untuk Miss E karena udah berbagi ceritanya buat kita-kita ya. Sebenarnya cerita kita itu masih panjang guys, masih banyak. Kayak kalau misalkan serial itu belum ada endingnya. Ya endingnya tuh kalau udah meninggal kali ya. Ntar kawan-kawan kalau ada lagi yang menarik atau lagi niat cari buat nyeritain mungkin nanti cerita. Tapi menurutku ini adalah pengalamanku sama Miss E yang sangat mengesankan gitu ya kan. Itu baru kontrakan di kota yang sama, itu nanti kita pindah ke kantor atau tempat kerja kita di situ itu mana di belakang tempat kerja kita itu bener-bener kuburan rakyat gede banget, ditanemin sama bunga-bunga yang putih-putih kayak yang orang Bali itu guys. Bayangin. Ya Allah, tapi bisa ngelewatinnya ya. I love my home now. I love my home. I don't want to go out again. Semoga kalian menikmati cerita yang aku sampaikan. Semoga kalian menikmatinya. Kalau misalkan kalian punya pengalaman horor lainnya dan pengen aku bacain, ya, nanti aku akan taruh emailku di ini di detail di info ya di bawah. Kalian cek aja emailku, kalian bisa kirim ke situ. Itu buat misalkan kalian pengen cerita horornya aku bacain, cerita yang lucu, horor tapi lucu, bisa bebas, nanti aku bacain ya. Alright. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Aku undur diri. Sampai jumpa selanjutnya. Bye bye. Jamatane.